Rif, ayo, lihat apa sampean. Ajak Bewok yang melihat Arif terdiam sesaat. Ojo kakean pikiran Rif. Tambah Arya. Arif segera menyusul mereka berdua. Dalam pekatnya malam mereka bertiga berjalan menyusuri brang demi brang. Aku kasihan lihat keadaan Widya sekarang, kata Arif. Iya, Rif. Kayaknya desa ini lama-lama tambah banyak yang kesurupan, ucap Bewok. Semenjak Alif melanggar pantangan, banyak sekali hal-hal aneh, tambah Arif. Alif, tanya Arya. Iya Ri. Beberapa minggu lalu banyak laporan dari warga Brangkulon, Alif masuk ke palung mayit. Emang sampean gak dengar kabarnya Ri? Tanya Arif. Enggak, jawab Arya singkat. Mo sorry, lah masalah ini sampai dibawa ke balai desa, ujar Bewok. Tapi akhir-akhir ini kelihatannya Mbah Sarwoto sering keluar masuk ke Watu Gajah, kata Bewok. Branglor emang lagi waspada gara-gara rumor itu, tambah Arif. Rumor? Tanya Arya. Banyak gosip di Branglor kalau pembawa kerondo mayit muncul lagi, tambah Bewok. Hah? Ndak mungkin Wok, ucap Arya. Lah serius Lori. Pak Jarwo yang rumahnya di ujung Branglor lihat iring-iringan pembawa kerondo mayit, tambahnya. Memang Ri. Setelah kejadian sesajen di Watu Gajah, warga di Branglor mulai dihantui iring-iringan pembawa kerondo mayit, kata Arif. Arya terdiam sejenak. Gemuruh dan angin mulai menyelimuti desa ini, namun sepekat apapun kegelapan yang menyelimuti tak menghentikan para pembawa kerondo mayit menyebarkan teror mengerikan ini. Sore ini kami berencana untuk pergi bersama ke Brangkulon. Ini adalah pertama kalinya kami akan ke sana. Kami melewati jembatan gantung yang membelah sungai. Terlihat dari jembatan gantung belakang tempat tinggal kami yang di sampingnya terdapat pohon asem yang berdiri kokoh di sana. Aku berjalan beriringan dengan Julia, Topa dan Angga terlihat memimpin jalan dengan semangat sedangkan di belakangku Yuni, Laras, Rijal dan Bayu berjalan santai menikmati pemandangan. Jembatan gantung yang menjadi akses satu-satunya menuju Brangkulon ini terlihat sedikit mengkhawatirkan dengan banyaknya papan yang lepas hingga kami harus meniti jalan dengan hati-hati. Di ujung jembatan sebelum masuk ke Brangkulon terdapat banyak pohon bambu yang seperti pintu masuk di brang ini. Jalan yang sedikit mendaki karena kontur tanah yang berdekatan dengan bukit ini sedikit membuat kami kelelahan. Namun kelelahan ini terbayar dengan indahnya pemandangan yang tersaji di Brangkulon. Kami sedikit terkesima dengan pemandangan di sini. Terlihat bukit yang tidak terlalu tinggi dengan sebuah pohon yang terlihat kokoh di atasnya mirip seperti paku yang akarnya mengikat tanah di sekitarnya. Terlihat rumah yang berjejer ke atas saat kami sedikit demi sedikit menuju ke atas. Aku sedikit aneh berada di Brangkulon ini. Penduduk yang lebih cenderung diam terlihat hanya duduk sambil melihat tatapan kosong di depan mereka, bahkan anak-anak yang biasa kami lihat berlarian dan bermain sama sekali tidak terlihat di sini. Mungkin mereka hanya lelah setelah seharian bekerja, pikirku. Wah, apik rumahnya lo, ujar Topa setelah melihat sebuah rumah semi-modern di Brangkulon. Memang aku mengakui bahwa rumah ini jauh berbeda dengan rumah penduduk di sini. Bangunan berlantai 2 dengan dinding beton dan lantai berkeramik ini menjadi hal mencolok di Brangkulon ini. Tapi kayaknya rumahnya sudah lama kosong, ujar Bayu yang melihat rumah yang catnya sudah memudar itu dengan banyaknya ilalang di halaman rumahnya. Rumah sebagus ini sangat sayang kalau tidak ditempati, atau mungkin pemiliknya sudah mati, kata Angga. Hush, Mas Angga, kalau ngomong ki dijaga lo, sergah Julia agak marah mendengar perkataan Angga. Iya lo Mas Angga ki, gak boleh ngomong gitu, tambah Yuni. Iya dek, maaf, kata Angga sedikit menyesal. Tapi yo, memang aneh sih kalau rumah sebagus ini gak dirawat walau gak ada penghuninya, kataku. Di saat kami masih heran dengan pemandangan ini, terlihat Arif berjalan dari arah berlawanan menghampiri kami. Wah Mas, Mbak, pada mau kemana ini? Tanya Arif yang terlihat baru pulang dari ladang. Mas Arif. Gak Mas, ini kami pingin jalan-jalan aja mumpung hari ini libur mengajar, jawab Rijal. Oh alah ngono toh. Lah kenapa gak bareng saya saja tadi Mas, bisa sekalian survei toh, ujar Arif. Ya surveinya besok-besok deh Mas. Lagi pengen liburan, jawab Rijal dengan sedikit tertawa. Oh iya Mas,
Kataku memotong pembicaraan mereka. Kalau boleh tahu, rumah ini kenapa dibiarkan terbengkalai gini mas? Tanyaku. Arif terlihat memandang ke arah rumah yang sepertinya sudah lama tak dihuni ini. Sekilas tatapan matanya menjadi tajam. Ah, ini cerita masa lalu mas. Sebaiknya tidak usah dibahas lagi. Kata Arif seperti menyembunyikan sesuatu. Baiklah kalau gitu, mas. Saya duluan. Ujar Arif lalu pergi meninggalkan kami. Sebenarnya ada apa sih di Brangkulon ini? Tanyaku penasaran. Entahlah ya, ujar Topa. Kami lalu kembali berjalan menyusuri Brangkulon. Akhirnya kami sampai di ujung Brangkulon, tidak terlihat lagi barisan rumah penduduk di sini. Kami memandang sekeliling dengan desiran angin yang lumayan kuat, kami dibuatnya takjub dengan tempat ini. Terlihat ladang para penduduk yang menjulang ke bawah lereng bukit serta jalan setapak yang kami yakini sebagai jalan untuk naik ke atasnya. Sebuah lahan kosong yang tak ditumbuhi satu pohon pun dengan pagar kawat yang mengelilinginya menjadi pemandangan aneh di tempat ini. Jadi tempat ini yang bahkan warga desa di sini dilarang untuk memasukinya. Ujar Rijal. Aku mendekat ke dekat pagar kawat untuk melihat lebih luas ke dalamnya. Sebuah lahan hijau yang cukup luas, sebuah tempat terkutuk bagi penduduk desa ini. Kami segera melanjutkan perjalanan kami menuju puncak bukit melalui jalan setapak ini. Kami pun sampai di atas bukit ini, pemandangan yang menakjubkan tersaji di depan mata. Terlihat barisan sawah yang berada di Branglor terlihat dari atas sini. Indah banget, ujar Julia agak keras sambil menyelipkan rambutnya di telinganya. Aku melihatnya, parasnya yang manis dengan rambut panjang hitam terurai oleh angin yang lumayan kencang, dia sungguh cantik batinku. Ya, ada cewek di sana. Kata Topa sambil menunjuk ke arah lahan kosong yang dikeramatkan di Brangkulon. Ah, ngawur kau pak. Kataku sambil menyipitkan mata melihat ke arah yang ditunjuknya. Tapi serius loh, dia berdiri di. Topa menghentikan bicaranya saat dia tidak menemukan siapa-siapa di lahan itu. Wis lah pa, pusing aku tiap hari berurusan sama hal kayak gitu. Ujarku agak kesal. Aku kembali menikmati pemandang sekitar dengan hati yang mengganjal mengenai desa ini. Apa yang sebenarnya mereka tutupi di sini?